Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Zara Sabila yang akan menjelaskan materi tentang hukum kekebalan massa. Pernah gak sih kalian itu mikir kalau kita bakal bakar kertas jadi abu, abunya itu jadi lebih ringan? Kemana ya kira-kira perginya sisa massa kertas yang lain? Apakah pindah ke dimensi lain? Enggak ya teman-teman, tenang. Misteri ini itu udah dipecahin sama ilmuwan Prancis yang bernama Anthony Lavoisier lewat hukum kekebalan massa. Jadi, inti dari hukum ini itu gampang banget buat diingat. Jembatan keledainya adalah seblak sama dengan setelah. Seblak yaitu sebelum reaksi, masa reaktan, kemudian setelah yaitu setelah bereaksi, masa produk. Jadi, dalam reaksi kimia, masa seblak harus sama persis dengan masa setelah. Di dunia kimia itu, gak ada atom yang tiba-tiba ghosting, menghilang, atau tiba-tiba spawn muncul dari dunia gaib. Mereka itu cuma tukeran pasangan aja. Bayangin nih, kamu punya robot Lego seberat 100 gram. Terus, robot itu kamu bongkar dan kamu rakit ulang jadi mobil-mobilan. Berat mobilnya kira-kira bakal berubah gak? Tetap 100 gram kan? Kenapa? Karena jumlah balok Legonya itu sama. Cuman bentuknya aja yang beda. Reaksi kimia itu persis kayak gitu teman-teman. Terus, kenapa abu kertas jadi lebih ringan? Itu karena kamu bakarnya di sistem terbuka. Gas hasil pembakarannya kabur terbang bebas ke udara. Tapi, kalau kamu bakar kertasnya di dalam wadah kaca yang tertutup rapat atau sistem tertutup, pas ditimbang, jamin deh. Masanya gak bakal berkurang sedikit pun, karena jumlah atom di kiri, yaitu sebelum, dan di kanan, yaitu sesudah, itu selalu sama. Next, kita bakal ke contoh soalnya. Yaitu, sebanyak 10 gram gas hidrogen direaksikan dengan sejumlah gas oksigen menghasilkan 90 gram air. Berapakah massa gas oksigen yang bereaksi? Ingat ya teman-teman, rumus seblak sama dengan setelah massa hidrogen ditambah massa oksigen sama dengan massa air. Jadi, 10 gram ditambah massa oksigen sama dengan 90 gram. Berarti, massa oksigen sama dengan 90 dikurang 1 dikurang 10 sama dengan 80 gram. Gampang kan teman-teman? Jadi kesimpulannya, massa lalu boleh hilang. Tapi kalau massa zat gak akan pernah hilang. Cuman berubah bentuk aja. Gimana? Gampang banget kan materi ini? Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kak Ahli Bagera dan Absesi Nilai akan menjelaskan tentang hukum perbandingan tetap. Jadi secara teori hukum perbandingan tetap ini adalah perbandingan massa unsur-unsur dalam satu senyawa adalah tertentu dan tetap. Nah, dengan contoh soal, massa senyawa besi disulfida ini ada 100 gram. Perbandingannya Fe dengan S atau sulfur itu 7 dengan 4. Yang ditanya adalah massa Fe dan S. Nah, dijawabnya yaitu dengan Fe banding S itu kan 7 banding 4 ya tadi di sini. Nah, dengan jumlah perbandingan yaitu 7 tambah 4 yaitu 11. Nah, maka kita menggunakan massa Fe-nya ini adalah 7 per jumlah perbandingannya yaitu 11 dan dikali dengan senyawa besi disulfida, maka akan menghasilkan nilai 63,63 gram. Kemudian massa disulfurnya ini yaitu adalah 4, kemudian per jumlah perbandingannya yaitu 11 dikalikan dengan senyawa besi disulfida yaitu 100, maka dihasilkan 36,37 gram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gibran Isam Tirtomijoyo dari kelas 10G. Saya akan menjelaskan materi tentang perbandingan ganda kimia. Pengertiannya adalah jika dua unsur membentuk lebih dari satu senyawa, maka massa salah satu unsur yang bergabung dengan massa tetap unsur lainnya berbanding sebagai bilangan bulat sederhana. Tokoh penemunya yaitu John Dalton pada tahun 1803 yang mengemukakan hukum ini sebagai dasar teori atom modern. Bunyi hukumnya yaitu, apabila dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa, massa salah satu unsur bersenyawa dengan massa tetap unsur lainnya mempunyai perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Cara perbandingan gandanya yaitu,
terdiri dari dua unsur yang sama, membentuk lebih dari satu senyawa, dan salah satu massa unsur dibuat tetap. Contoh soalnya itu karbon C dan oksigen O membentuk dua senyawa, yaitu senyawa 1 mengandung 12 gram C dan 16 gram O. Senyawa 2 mengandung 12 gram C dan 32 gram O. Pertanyaannya yaitu, buktikan bahwa kedua senyawa tersebut memenuhi hukum perbandingan ganda. Cara penyelesaiannya adalah, yang pertama, tetapkan massa salah satu unsur. Massa karbon pada kedua senyawa tersebut sudah sama, yaitu 12 gram. Langkah kedua, bandingkan massa unsur yang lainnya. Karena massa C sudah sama, bandingkan massa O, yaitu 16 dibanding 32. Dan sederhanakan perbandingan. 16 dibanding 32 sama dengan 1 dibanding 2. Jawabannya adalah perbandingan massa oksigen yang bergabung dengan 12 gram karbon adalah 1 banding 2 karena menghasilkan bilangan bulat sederhana. Maka kedua senyawa tersebut memenuhi hukum perbandingan ganda. Kesimpulannya yaitu perbandingan ganda menunjukkan bahwa atom bergabung dalam rasio bilangan bulat sederhana sesuai teori atom Dalton. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Putri Waida dari kelas 10G. Kali ini saya akan memaparkan materi kimia dengan judul perbandingan volume Gay-Lussac. Nah, jadi perbandingan volume ini dikemukakan oleh seorang ilmuwan bernama Gay-Lussac. Makanya nama materi ini disebut pula sebagai perbandingan volume Gay-Lussac. Nah, jadi beliau mengemukakan bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas-gas yang terlibat dalam reaksi kimia berbanding lurus dengan koefisien pada persamaan kimia sebagai bilangan bulat dan sederhana. Nah, jadi hasil bilangan dari perbandingan volume ini tidak akan menghasilkan jenis bilangan lain selain bilangan bulat yang sederhana. Nah, sebagai contoh, di sini saya bakal tulis H2 ditambah Cl2 sama dengan 2HCl. Nah, jadi volume di sini kita misalkan di sini 2 liter. Terus di H2 juga kita tulis 2 liter. Nah, 2HCl ini volume berapa? Volume H2HCl ini pastinya 4 liter. Nah, kenapa? Karena ini tuh juga bisa kita tulis dengan perbandingan seperti ini. H2 dibanding Cl2 dibanding 2HCl. Nah, ini tuh sama aja dengan 1 dibanding 1 dibanding 2. Nah, kenapa 2? Karena kan ini koefisiennya di sini kan 2 ya. Nah, makanya di sini perbandingannya kita tulis 2. Terus H2 sama Cl2 ini kita tuliskan 1. Makanya di sini 2 liter 2 liter sama dengan 4 liter. Nah, contoh lagi, di sini ada 2 H2 ditambah O2 sama dengan 2H2O. Nah, sama kayak tadi, ini kita permisalkan perbandingannya H2 dibanding O2 dibanding 2H2O. Nah, karena di sini koefisiennya 2, terus di sini juga 2, terus di sini nggak ada nih. Maka kita misalkan O2 ini 1. Nah, terus H2 sama 2H2O ini kita misalkan 2. Makanya jadilah 2 banding 1 banding 2. Oke, sekarang kita bakal lanjut ke latihan soal ya. Nah, soal di sini adalah gas SO3 dibuat dari reaksi O2 dengan SO2 dengan persamaan 2SO2 ditambah O2 sama dengan 2SO3. Nah, jika volume gas O2 adalah 10 ml, berapakah volume dari SO2?
Nah, jadi kita tulis dulu ya perbandingannya di sini. 2 SO2 dibanding O2 dibanding 2 SO3. Nah, ini kan dari soalnya ini kita udah tahu kalau volume dari gas O2 ini adalah 10 ml. Nah, terus kalau di sini 10 ml, maka di sini 20 ml. Kenapa? Karena kan ini koefisien di SO3 ada 2. Nah, S2 ini tidak kita kalikan ke volume dari O2 ini, makanya kita dapat 20. Nah, dari contoh tadi ada perbandingan 2 banding 1 banding 2 gitu kan. Nah, kalau di sini 20, maka 2SO2 ini bernilainya pastinya 20. Jadi hasilnya adalah 20 ml dibanding 10 ml dibanding 20 ml. Maka volume dari SO2 adalah 20 ml. Selesai. Sekian dari yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha Hilmi Emerald Sandi dari absen 18 kelas 10G. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum Avogadro. Jadi, pada hukum Avogadro ini menyatakan bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, gas-gas dengan volume yang sama akan mengandung jumlah molekul atau mol yang sama. Artinya, perbandingan volume gas akan selalu sebanding dengan jumlah molekul gas tersebut. Bunyi hukum Avogadro yaitu gas-gas dengan volume yang sama serta berada pada suhu dan tekanan yang sama akan memiliki jumlah molekul yang sama juga. Artinya, semakin banyak jumlah partikel atau mol, gas semakin besar juga volumenya. Masuk ke rumus. Rumus Avogadro sendiri saya memakai V1 per N1 sama dengan V2 per N2. Keterangannya di sini ada V sama dengan volume gas dan N adalah jumlah mol gas. Konsep sederhananya gini, bayangin ada dua balon dengan suhu dan tekanan yang sama. Jadi balon A itu berisi 1 mol gas, volumenya 22,4 liter. Balon B berisi 2 mol gas dengan volumenya 44,8 liter. Karena jumlah molnya menjadi 2 kali lipat, volumenya juga menjadi 2 kali lipat. Jadi gini, mol bertambah sama dengan volume bertambah. Mol berkurang, volumenya juga berkurang. Gitu.